Nah, oke, teman-teman, jadi saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu komentar ya di kolom komentar. Jadi pertanyaannya adalah, Mas, makanan apa saja yang Mas konsumsi sampai Masnya itu sembuh total? Nah, di sini akan saya jawab ya teman-teman ya. Jadi saya itu akan berbagi pengalaman saya, yaitu menu makan saya ketika saat saya itu terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety disorder dari mulai saat saya itu sedang parah-parahnya sampai saya itu sudah membaik, sudah sembuh total. Saya itu ada memang beberapa makanan yang memang selalu saya konsumsi sampai saya itu sembuh total. Dan bagaimana cara saya mengolahnya, saya akan membagikannya di video ini ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini, bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman, rileks ya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena saya tegaskan lagi di sini, saya tekankan lagi di sini ya teman-teman, untuk gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih yang kalian alami, yang rasanya itu seperti mau itu bakalan bisa membaik dan bakalan bisa sembuh total. Padahal kalau dipikir-pikir, mungkin kalian pernah ya berpikir setiap kalian tuh sedang sendirian melamun ya, mungkin pernah terbesit ya, pernah terpikir kalau masa iya sih gangguan yang saya alami ini bakalan bisa sembuh total? Apa iya sensasi yang saya rasakan ini bakalan bisa hilang, bakalan bisa membaik setiap harinya itu gak merasakan sensasi? Di sini saya tegaskan, saya jawab bisa ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah merasakannya juga seperti itu. Saya pernah di posisi kalian, pernah berpikir sama seperti kalian, dan saat ini sudah membaik dan sudah sembuh total dan ingin berbagi tips sama teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman. Nah, jadi yang pertama itu adalah jenis makanannya dulu ya teman-teman ya, yang saya konsumsi sampai saat ini, sampai saya sudah sembuh total, itu makanan apa saja. Nah, yang pertama itu adalah teman-teman ya, yang pertama itu adalah wortel, lalu kemudian ciwis. Mungkin teman-teman di sini tahu ciwis ya. Ciwis itu sejenis daun sayuran ya, bisa buat lalap, bisa buat ditumis ya. Itu ciwis, mungkin di tempat teman-teman namanya beda ya, bukan ciwis. Ciwis itu kayaknya kalau nggak salah apa ya, daun kol ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah itu yang pertama itu wortel, ciwis, lalu kemudian toge, tahu putih, telur, terus ikan, nasi ya, nasi terutama nasi ya teman-teman ya. Daun kelor, saya juga pernah konsumsi daun kelor. Terus kemudian daging ayam, lalu kemudian brokoli ya, brokoli yang hijau atau brokoli yang putih. Itu sering juga saya konsumsi sampai sekarang. Terus kemudian labu siem. Nah, itu adalah daftar makanan yang saya konsumsi sampai saya sudah membaik, sampai saya itu sembuh total ya teman-teman ya. Dan cara memasaknya itu saya beda-beda ya teman-teman ya. Ketika saya sedang parah-parahnya itu beda, ketika sudah mau mulai membaik itu beda lagi cara masaknya. Terus kemudian ketika sudah membaik itu beda lagi cara masaknya, dan ketika sudah sembuh total itu pun seperti itu ya teman-teman ya, beda masaknya. Nah, saya nggak lama-lama sih sebenarnya teman-teman ya, saya singkat-singkat saja. Untuk ketika saya sedang parah-parahnya, ketika sedang banyak sensasi bermunculan, badan itu masih selalu meriang-meriang, masih sering mengalami panic attack. Nah, saya itu untuk makanan-makanan tadi itu atau sayur-sayuran tadi itu hanya saya rebus ya teman-teman ya, hanya saya rebus, saya makan sama nasi. Dan untuk jam makannya ketika saya sedang parah-parahnya itu saya itu jam makannya nggak beraturan ya teman-teman ya, masih belum saya atur. Nanti saya aturnya ketika saya itu sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Nah, ketika saya sedang parah-parahnya, jam makannya itu ketika saya merasakan sensasi, di saat itulah saya harus makan ya teman-teman ya. Kenapa saya harus makan? Ya karena
Ya balik lagi ya teman-teman ya, kembalikan lagi ke awal. Kita itu terkena, atau saya itu terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD ya teman-teman ya. Jadi yang jadi masalahnya itu ya adalah asam lambung yang berlebih. Asam lambung yang berlebihnya itu menimbulkan gas, gas yang berlebihnya itu menimbulkan sensasi. Makanya supaya si gasnya itu bisa keluar, supaya si asam lambungnya itu bisa normal, ya saya harus makan. Nggak mungkin kan kita mengeluarkan asam lambungnya, karena asam lambung itu sangat perlu sekali untuk tubuh kita. Jadinya yang saya lakukan adalah mengurangi asam lambungnya supaya tidak terjadi gas. Dan ketika sudah terjadi gas yang berlebih, ya saya harus mengurangi gasnya supaya keluar lewat sendawa, keluar lewat BAB. Bagaimana caranya? Makan ya teman-temannya, itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya banyak menimbulkan sensasi, ketika sedang parah-parahnya, jam makan saya itu bisa satu hari satu malam itu isinya cuma makan aja ya teman-temannya. Itu yang saya alami seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika saya sedang parah-parahnya, jam makan saya itu masih belum beraturan. Kenapa? Karena masih banyak sekali sensasi. Sebentar-sebentar sensasi muncul, sebentar-sebentar sensasi hadir. Akhirnya ya saya sedikit-sedikit makan. Dan ketika itu cukup lama ya teman-teman, cukup lama sekali saya mengalami apa namanya, merebus, makan rebusan itu cukup lama, hampir kurang lebih 1 tahun ya teman-teman ya. Nah ketika sudah mau mulai membaik ya, ketika belum membaik ya teman-teman ya, ketika sudah mau mulai membaik, sensasinya sudah agak turun ya, bukan reda ya, sensasinya masih agak turun, yaitu ya teman-teman ya, saya mulai terapkan jam makannya. Jam makan saya itu saya bagi satu hari itu bisa 6 kali ya teman-teman ya. Satu hari itu saya bisa makan 6 kali. Tetapi tetap ketika sudah mau mulai membaik itu saya jam makannya itu saya bagi menjadi 6 kali dalam satu hari itu. Dari mulai jam 6 saya makan, bangun tidur ya, saya makan bangun tidur itu jam setengah 6, terus jam 6 itu saya makan, terus kemudian jam 9 saya makan, jam 12 saya makan, jam 3 sore saya makan, jam 6 sore saya makan lagi, terus kemudian yang terakhir jam 9 malam pas mau tidur itu saya makan lagi ya teman-teman. Tujuannya adalah supaya melatih tubuh saya agar asam lambung itu terlatih keluarnya ya teman-teman. Ini ketika teman-teman sudah mau mulai membaik ya, jangan ketika sedang parah-parahnya. Kalau sedang parah-parahnya diwajibkan teman-teman itu sedikit-sedikit ketika merasakan sensasi harus makan supaya cepat di fase yang mau mulai membaik itu. Karena ketika mau mulai membaik itu sensasinya sudah agak turun. Jadi mulailah jam makannya diatur. Saya dulu menjadi 6 jam ya teman-teman ya. Nah lalu kemudian ketika saat mau mulai membaik nih, ketika saat mulai membaik, makanannya tetap yang itu saja ya teman-teman ya, yang saya sebutkan tadi. Tetapi untuk menu makanannya, untuk cara mengolah makanannya itu terkadang saya rubah-rubah ya teman-teman ya. Kadang hari ini rebusan, besoknya lagi saya tumis gitu ya teman-teman ya. Terus besoknya lagi saya rebus-rebus lagi. Jadi seperti itu, saya konsisten seperti itu. Dan untuk jam makannya pun saya latih ya teman-teman ya. Saya latih lagi jam makannya menjadi 4 kali saja ya teman-teman ya, yaitu mulai jam 7 pagi itu saya makan, terus kemudian jam 12 siang saya makan, jam 4 sore saya makan, jam 8 malam saya makan lagi. Nah itu, tapi di selah-selah jam-jam itu tadi saya tetap ngemil, dan ngemilnya itu ya ngemil yang rebusan tadi itu ya teman-temannya. Misalkan saya ngerebus wortel, ya saya ngemil wortel saja ya teman-temannya, satu saja sudah cukup. Nah itu yang saya lakukan seperti itu ya teman-temannya. Apakah enak mas? Ya nggak enak ya teman-temannya. Tetapi ketika saya membandingkan dengan rasa yang tidak nyamannya, lalu kemudian saya tersiksa dengan keadaan yang saya rasakan, ya lebih baik saya mengkonsumsi makanan tersebut daripada saya tersiksa, kemudian saya nggak bisa aktivitas. Ya lebih baik saya melakukan hal seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa kuat melakukan
menahan sensasinya nggak masalah teman-teman mau ngawur-ngawur makannya ya teman-teman ya. Tapi itu karena saya dulu itu memikirkan saya itu adalah kepala rumah tangga, lalu saya itu ingin mencari nafkah juga ya. Jadi saya harus badannya itu harus jarang menimbulkan sensasi. Jadi saya harus mengatur pola makan. Walaupun toh makanannya itu nggak berasa, itu tetap saya tetap konsisten. Saya punya tekad yang kuat buat sembuh dan akhirnya sampai sembuh total ya teman-teman ya. Lalu kemudian di fase yang saat sudah membaik nih ya teman-teman ya, saat membaik, bukan sudah sembuh total ya, saat membaik. Tadi itu kan ada saat sedang parah-parahnya, terus kemudian saat mau mulai membaik, terus kemudian saat membaik ya teman-teman ya. Dan ini saat membaik ya teman-teman ya. Untuk makanannya itu mulai saya makanan-makanan yang saya tumis-tumis ya teman-teman ya. Untuk jenis makanannya ya tetap makanan-makanan yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya, seperti wortel, ciwis, telur, ikan, tahu ya. Itu saya ganti-ganti ya teman-teman ya. Cara mengolahnya itu saya tumis terus, tapi sering saya tumis buat melatihnya ya teman-teman ya. Terus kemudian di jam makannya, nah jam makannya ini saya latih lagi ya teman-teman ya. Yang tadinya 6 kali, yang tadinya nggak beraturan ya 24 jam itu isinya makan aja, terus saya atur lagi menjadi 6 kali, terus saya atur lagi menjadi 4 kali. Nah ini ketika saat membaik ya, ketika sudah membaik, ini saya atur lagi menjadi 3 kali sehari ya teman-teman ya. Yaitu jam 8 pagi, jam 8-nya itu eh, cemilan, terus kemudian jam jam 12 siang, lalu jam 6 sore terakhir, terus pas mau tidur itu cemilan lagi. Nah itu ya teman-teman ya, jadi saya latih menjadi 3 kali lagi. Itu lama juga saya alami menjadi 3 kali. Itu lama ya teman-teman ya, butuh proses ya teman-teman ya. Pertama, ketika saya makannya masih nggak beraturan ya teman-teman ya, ketika sedang parah-parahnya, saya waktu melatih jadi 6 kali itu lama ya teman-teman ya. Ketika saya 6 kali kambuh, terus saya tambahin lagi 7, terus kemudian saya latih lagi jadi 6, dan akhirnya saya konsisten terus jadi 6. Begitupun yang selanjutnya, keempat kalinya, ketika saya 4 kali, saya latih jadi 4 kali, kambuh lagi, saya jadi 5 kali, terus 6 kali, terus saya turunin lagi 5 kali, saya turunin lagi jadi 4 kali. Nah terus kemudian ketika sudah membaik, nah itu saya atur menjadi 3 kali. Dan ketika sudah lolos, sudah mulai membaik, ketika saat ini sudah sembuh total, saya sekarang ini makan cuman 2 kali ya teman-teman ya. Dulu itu membuktikan bahwa sudah sembuh total ya teman-teman ya, karena saya membayangkan ketika dulu saya sedang parah-parahnya, saya telat makan 1 kali aja, itu saya kambuh. Ini saya sudah bisa makan 2 kali, alhamdulillah, berarti ada perubahan. Saya bersyukur. Berarti dari konsisten saya itu, karena saya konsisten, akhirnya saya bisa sembuh total ya teman-teman ya. Nah itu berbagi tips ya teman-teman ya, tentang pengalaman saya saat saya terkena gangguan asam lambung, pola makan yang saya lakukan. Tetapi buat teman-teman ya, digaris bawahi, setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman ya, dari makanannya beda-beda. Jadi wajib untuk teman-teman semua mencoba semua makanan yang ingin teman-teman makan. Ketika teman-teman itu merasakan sensasi, hindari makanan itu, catat, hindari makanan itu. Terus kemudian makan makanan yang memang tidak menimbulkan sensasi. Ketika menemukan makanan yang tidak menimbulkan sensasi, catat lagi ya teman-teman ya. Dari situ nanti teman-teman bisa tahu mana yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh dimakan. Dan yang boleh dimakan itu, yang boleh dimakan ya dikonsumsi terus sampai teman-teman itu membaik. Pasti ketemu ya teman-teman ya. Makanya kalau Mas, saya tuh harus konsumsi makanan apa ya supaya saya itu bisa sembuh total? Oh, saya nggak bisa jawab ya teman-teman ya. Saya nggak bisa jawab kalau teman-teman tanya seperti itu. Teman-teman harus eh, coba semua makanan ya teman-teman ya, karena setiap orang itu kesensitifan lambungnya itu berbeda-beda. Mungkin salah satu teman-teman ya, saya tuh nggak bisa makan nangka, mungkin teman-teman ada yang bisa
sayur gori itu ya teman-teman ya, sayur gori itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa, saya nggak bisa. Mungkin saya sekarang sudah bisa makan, mungkin teman-teman ada yang belum bisa. Nah, jadi beda-beda untuk tingkat sensasinya ya teman-teman. Makanan yang dikonsumsi itu beda-beda. Jadi buat teman-teman eh, dicoba-coba aja semuanya ya teman-teman. Tetapi memang ada beberapa hal yang sama, pengolahan makanan yang sama yang memang harus teman-teman hindari, yaitu yang pertama pedas, asam, terus kemudian apa lagi ya, keras, terus apalagi santan ya. Nah, itu memang harus wajib dihindari ya teman-teman ya. Itu sama untuk semua orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder, itu semuanya beberapa makanan tadi dihindari. Tetapi makanan yang saya sebutkan tadi silahkan dicoba-coba ya teman-temannya. Nah, jadi itu tips dari atau informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman di sini selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan semangat juga untuk sembuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.